Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita uh, bisa uh, hadir di sini. Uh, maksud dari video ini adalah tentang penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan atau telah dijelaskan oleh dosen kami, Ibu Ana Irada. Saya selaku pemateri pertama, nama saya yaitu Yuda Serin dengan NIM 23660033. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 23660051. Baik, kita awali dengan pembahasan pertama mengenai tekstur, struktur, dan komposisi batuan sedimen. Pertama itu struktur batuan sedimen. Tekstur batuan sedimen meliputi ukuran butir, sortasi, morfologi butir, dan kemas. Keempat atribut itu merupakan hal yang paling penting dalam deskripsi batuan sedimen. Ukuran butir. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi. Yang pertama, energi hidrolik lingkungan. Dari sedimen yang lebih kasar itu merupakan hasil dari energi lingkungan yang tinggi. Sebaliknya, yang lebih halus itu adalah energi pengendapan yang rendah. Jarak dari sumber. Dengan energi arus yang tinggi, maka uh, butiran yang halus itu akan terendapkan lebih jauh dibandingkan dengan ukuran butir yang lebih kasar. Tiga material sedimen yang tersedia sumber. Itu pasti erosi batu pasir rapuh hanya akan menghasilkan pasir dan kadar lumpur. Ini sebagai contohnya. Kemudian adalah sortasi. Penyortiran atau sortasi ini adalah ukuran standar deviasi dari atau sebaran distribusi ukuran butir tentang ukuran rata-rata. Ini dapat diperkirakan di lapangan dari grafik pembanding. Secara umum, ukuran butir mencerminkan informasi. Pertama itu tingkat agitasi dan pengerjaan ulang. Kedua adalah ukuran asli dan pemeliharaan. Sortasi bahan sumber. Tiga adalah ukuran butir dari sedimen itu sendiri. Kerikil dan lumpur umumnya lebih sulit disortasi daripada pasir. Sudah jelas. Morfologi butir. Tiga aspek morfologi butir. Pertama adalah soft atau form. Ditentukan oleh rasio sumbu pendek, panjang, dan menengah. Kedua adalah roundness, ditentukan oleh derajat kelengkungan tonjolan butir. Sphericity, ukuran seberapa dekat butiran mendekati bentuk yang sama atau bulat. Sedimen fabrik kemas. Kemas atau fabrik berkaitan dengan pengaturan butir dalam bentuk serta hubungannya dengan matriks. Kedua, struktur batuan sedimen. Struktur batuan sedimen merupakan kenampakan dalam tubuh batuan sedimen di antara perlapisan tubuh batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika, kimia, maupun biologis. Yang pertama adalah struktur, contohnya adalah pertama adalah struktur erosi. Struktur erosi yaitu struktur yang terbentuk karena proses erosi. Sudah jelas, itu, oleh aliran fluida dan aliran sedimen sebagai pengendapan di atas bidang perlapisan. Contohnya itu adalah real marks, furrow, dan rig gas. Itu adalah struktur pengendapan. Sudah jelas bahwa ini berarti pengendapan ya.
Struktur pengendapan ini terbentuk selama pengendapan material sedimen oleh salah satu dari sejumlah besar proses, baik subaerial maupun aqueous. Contohnya, yang pertama adalah parallel lamination. Terjadi di sebagian besar litologi dan sebagian besar lingkungan dan ditentukan oleh variasi ukuran butir, komposisi, dan warna laminasi. Kedua adalah wavy lenticular dan flasher lamination. Hal ini terjadi terutama sebagian struktur perantara, yaitu sebagian paralel sampai dan sebagian laminasi silang dalam sedimen kelas campuran, misalnya antara lapisan pasir sampai lumpur dan variasi batuan kapur sampai napal. Struktur pasca pengendapan. Ada banyak struktur yang terbentuk setelah pengendapan, sedangkan sedimen masih belum terkonsolidasi atau hanya sebagian terkonsolidasi melalui proses deformasi sedimen lunak atau sedimen basah. Yang terakhir adalah struktur biogenik. Banyak struktur yang terbentuk dalam sedimen akibat aksi tumbuhan dan hewan. 3. Komposisi batuan sedimen. Komposisi batuan sedimen mengacu pada sifat komponen yang menyusun batuan sedimen. Secara umum, komposisi sedimen terdiri dari kerangka atau bahan partikular yang lebih kasar, matriks atau bahan partikular yang lebih halus, dan sedimen termasuk material autogenik individu serta bahan pengikat yang terbentuk selama diagenesis. Klasifikasi batuan selanjutnya adalah materi selanjutnya, yaitu klasifikasi batuan sedimen. Komposisinya menjadi 4 kelompok utama yang didefinisikan. Yang pertama adalah terrigenous sedimen, jenis batuan seperti konglomerat, sandstone, rock, dan beberapa pleusol. Yang kedua adalah biogenik sedimen. Ya, contohnya itu adalah karbonat. Yang ketiga adalah chemigenik sedimen. Yang contohnya itulah adalah evaporites. Yang keempat adalah vulkaniklastik sedimen. Contohnya adalah autoklastis. Sedimen klastik itu contohnya adalah konglomerat. Konglomerat itu ukuran butirnya itu lebih besar dari 2 mm. Untuk sandstone itu ukuran butirnya 0,063 sampai 2 meter. Pasir. Dan untuk mutrok itu ada di mana-mana, terutama di lingkungan pengendapan energi rendah yang lebih tenang, termasuk daratan banjir aluvial sampai fluvial, lingkungan danau, laguna, dan muara, lain-lain. Sedimen non-klastik, contohnya itu adalah karbonat. Batuan karbonat membentuk sekitar 1/5 dari seluruh batuan sedimen dalam catatan stratigraf. Yang kedua adalah Kerr adalah istilah umum untuk batuan sedimen yang mengandung silika berbutir halus, berasal dari biogenik, biokimia, atau kemogenik. Sedimen yang ketiga itu sedimen non klastik itu adalah phosphorites. Sedimen dan batuan sedimen sebagian besar terdiri dari batuan fosfor secara kolektif yang dikenal sebagai fosforit. Adalah materi
eh, eh, ketiga, proveniens dan diagenesis batuan sedimen. Yang pertama adalah proveniens batuan sedimen. Istilah proveniens berasal dari bahasa Prancis yaitu provenir yang berarti berasal atau muncul. Penelitian provenance telah diperluas untuk mencakup lokasi daerah sumber jauh dan ke arah mana, ukuran atau volumenya, litologi batuan induk sumber, kondisi tektonik atau daerah sumber, dan iklim serta relief daerah sumber. Asal-usul batu pasir. Pertama, untuk untuk mengetahui asal-usulnya itu mendeskripsikan litologi batuan sumber. Nah, yang kedua adalah menentukan asal-usul dari sifat-sifat kuarsanya. Kuars adalah komponen yang paling melimpah di sebagian besar batu pasir dan merupakan satu-satuannya komponen dari beberapa batu pasir sehingga para ahli tertarik dengan signifikasi potensi asal kuarsa sejak tahun awal-awal studi petrograf. Signifikasi asal feldspar. Feldspar umumnya sangat langka atau tidak ada di erenit kuarsa. Namun feldspar adalah konstituen umum dari banyaknya batu pasir lainnya. Empat adalah mineral berat. Dua pendekatan umum digunakan dalam interpretasi asal dari data petrograf mineral berat. Yang pertama adalah menginterpretasikan litologi batu sumber berdasarkan kumpulan mineral berat dengan asumsi bahwa setiap jenis utama batuan sumber menghasilkan uh, rangkaian mineral berat yang khas. 5 adalah signifikasi proveniens dari fragmen batu. Fragmen batu detrital di batu pasir dan konglomerat memberikan bukti paling tegas dari litologi batuan sumber. Oleh karena itu, fragmentasi batuan merupakan indikator batuan sumber yang berharga di konglomerat dan di beberapa batu pasir. 6. Geokimia batuan utuh sebagai indikator batuan sumber. Beberapa penelitian telah muncul dalam literatur geologi yang memanfaatkan geokimia batuan untuk dalam analisis proveniens. Proveniens batu pasir menggunakan interpretasi pengaturan tektonik. Dasar untuk menafsirkan setting tektonik adalah asumsi bahwa mineralogi detrital dan geokimia mencerminkan tidak hanya litologi batuan sumber, tetapi juga pengaturan temperatur tektonik umum. Settingan tektonik temperatur mencakup dua. Yang pertama adalah terrenal proveniens utama. Yang kedua adalah jenis batas lempeng. Jadi konvergen, divergen, dan transform. Asal-usul batu pasir dengan menginterpretasikan iklim dan relief daerah sumber. Iklim melalui pengaruhnya terhadap proses pelapukan dapat memiliki efek signifikan pada komposisi akhir batu pasir dan karenanya pada interpretasinya asal-usulnya kita bisa tahu. Proveniens konglomerat. Sebagian besar studi asal yang diterbitkan berfokus pada batu pasir. Mungkin karena batu pasir jauh lebih melimpah daripada konglomerat dan lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan serpi atau batu lempung. Konglomerat terutama terdiri dari fragmen batu yang biasanya mempertahankan tekstur dan struktur yang membuat identifikasi batu induknya cukup mudah. Kedua, diagenesis batu
sedimen. Diagenesis dari batu pasir dan sirpik. Batu pasir diagenesis dalam arti yang paling luas mencakup semua proses yang berperan untuk memodifikasi sedimen setelah pengendapan. Diagenesis dapat dimulai sangat awal setelah pengendapan melalui proses seperti pengenjaan ulang biogenik dari sedimen yang belum terkait atau pengerasan butir di atau dekat antar muka sedimen air. Tahapan dari rezim diagenetik. Diagenesis terjadi selama penguburan yang kedalamannya yang berkisar dari antar muka deposisi hingga muka 15 km atau lebih. Oleh karena itu, kondisi tekanan sampai suatu suhu di mana diagenesis berlangsung pada dasarnya diperluas dari yang mencirikan pelapukan hingga yang mencirikan metamorfosis. Tahap pertama ini sebagian itu terdiri dari oogenesis, mesogenesis, dan teleogenesis. Eogenesis itu adalah merujuk pada tahapan awal diagenesis yang terjadi pada kedalaman yang sangat dangkal, terutama di bawah kondisi lingkungan pengendapan. Mesogenesis adalah diagenesis yang terjadi selama penguburan yang lebih dalam di bawah kondisi suhu dan tekanan yang meningkatkan serta komposisi air pori yang berubah. Teleogenesis merujuk pada diagenesis tahap akhir yang menyertai atau mengikuti pengangkatan sedimen yang sebelumnya terkubur ke dalam rezim air meteorit. Diagenesis batu karbonat. Namun, sedimen karbonat umumnya mengalami proses yang sama melalui rezim diagenetik yang sama seperti sedimen silika plastik. Artinya, sedimen karbonat melewati tahapan awal penguburan, dangkal, tengah, dan mungkin tahap akhir pengangkatan dan penghilangan atap diagenesis. Di sini saya akan melanjutkan materi petrologi, di mana di sini saya menjelaskan 3 poin pokok utama, yaitu lingkungan pengendapan, batuan metamorf, dan proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Kemudian saya akan menutupnya dengan kesimpulan. Baik, untuk poin yang pertama yaitu lingkungan pengendapan. Sedimen saat ini diendapkan di berbagai lingkungan sedimen di permukaan bumi. Sebagian besar fasis dari suksesi sedimen purba dapat ditafsirkan telah terbentuk di satu atau lain lingkungan, sehingga studi analog modern sangat penting dalam interpretasi rekaman batuan purba. Apa sih analisis dan interpretasi batuan sedimen? Yaitu salah satu dari 2 tujuan utama dalam analisis dan interpretasi batuan sedimen di lapangan adalah untuk menyatukan semua pengamatan yang berbeda pada fasis sedimen dan fiturnya, model dan proses fasis, asosiasi fasis, siklus dan urutan, tren dan geometri lateral, elemen arsitektur, dan pengaturan spasial temporalnya, dan informasi apapun tentang kontrol dan laju sedimentasi. Ini kemudian digunakan untuk menyimpulkan sistem pengendapan atau bagian dari lingkungan pengendapan di mana sedimentasi terjadi. Kemudian,
Apa sih itu fluvial? Yaitu proses yang berhubungan dengan aliran sungai atau endapan yang dihasilkan oleh proses aliran dataran fluvial. Apa sih aluvial itu? Aluvial adalah sedimen yang terbentuk karena proses pengendapan. Sedangkan eolian yaitu berhubungan dengan angin, khususnya proses erosi dan pengendapan. Kemudian, poin yang kedua adalah batuan metamorf. Metamorfisme adalah proses di mana batuan yang ada sebelumnya atau protolit diubah oleh beberapa agen, yaitu suhu, tekanan, atau melalui kontak dengan cairan yang reaktif secara kimia atau kombinasi ketiga agen ini. Di mana yang pertama adalah tekanan. Tekanan berperan penting dalam pembentukan batuan metamorf dengan memicu perubahan tekstur dan struktur mineral tanpa meleburkan batuan. Tekanan litostatik yang bekerja merata dari semua arah akibat beban batuan di atasnya menyebabkan peningkatan kerapatan dan pembentukan batuan non-foliasi seperti batu mermer. Kemudian temperatur. Temperatur tinggi mempercepat reaksi kimia dan memungkinkan kristalisasi mineral, sehingga membentuk tekstur baru dan mineral-mineral metamorf khas seperti granit atau straloid. Kombinasi tekanan dan temperatur ini menentukan jenis metamorfisme serta karakter batuan hasilnya, tanpa melalui proses peleburan. Yang ketiga, fluida kimia reaktif adalah cairan utama yang ada di dalam batuan kerak bumi. Fluida berperan penting dalam pertama, fluida memfasilitasi transfer ion antar mineral dan di dalam mineral, sehingga meningkatkan laju terjadinya reaksi metamorf. Meskipun fluida tidak serta-merta mengubah hasil suatu proses metamorf, namun air mempercepat proses sehingga metamorfisme dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Atau proses metamorf yang mungkin tidak sempat diselesaikan akan diselesaikan. Yang kedua, fluida terutama fluida panas dapat memiliki konsentrasi unsur terlarut atau ion yang tinggi dan oleh karena itu merupakan media penting untuk memindahkan unsur-unsur tertentu di dalam kerak bumi. Bagaimana mengklasifikasikan batuan metamorf? Yaitu proses kompaksi dan rekristalisasi mengubah tekstur protolit selama proses metamorfisme. Yang pertama ada proses kompaksi, yaitu butiran mineral merubah menjadi lebih rapat, batuan menjadi lebih padat, porositas berkurang. Contohnya lempung menjadi sel dan slat. Yang kedua proses rekristalisasi, yaitu pertumbuhan kristal baru dan mineral asal. Tidak ada perubahan komposisi kimia, orientasi mineral berkembang karena tekanan. Mineral pipih atau melebar seperti muskovit dan biotit menunjukkan arah tertentu. Kemudian, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu proses metamorfosa dan batuan metamorfik. Metamorfisme adalah kristalisasi batuan pada kondisi di bawah liquidus. Pada suhu rendah, metamorfisme menyatu dengan proses yang dikenal sebagai diagenesis, yaitu perubahan yang terjadi selama sementasi batuan sedimen. Pada suhu tinggi, metamorfisme tumpang tindih dengan proses beku pada kondisi di mana lelehan dihasilkan. Proses pencairan sebagai batuan disebut anateksis. Lelehan yang dihasilkan oleh proses ini adalah batuan beku sejati, sedangkan residu yang tertinggal setelah ekstensi lelehan, batuan yang dikenal sebagai resid, adalah batuan metamorf. Jenis metamorfisme yaitu ada yang secara umum ada regional, kontak, burial, dinamis, dan hidrotermal. Kalau metamorfisme regional adalah metamorfisme yang terjadi secara regional dan luas, biasanya berhubungan dengan
orogeni dan deformasi yang menyertainya. Contohnya metamorfisme regional yaitu pegunungan Alpen di Himalaya. Kemudian yang kedua, metamorfisme kontak adalah metamorfisme yang terjadi karena adanya kontak antara batuan protolit dengan panas di bawah permukaan bumi. Itu metamorfisme kontak terlokalisir pada daerah yang berdekatan dengan intrusi. Contohnya, batuan metamorfik kontak yaitu batu gamping berubah menjadi batu mermer. Kemudian, yang ketiga ada metamorfisme boreal, yaitu metamorfisme yang terjadi karena efek boreal di bawah permukaan bumi. Pada peningkatan kedalaman di dalam cekungan sedimen yang dalam, suhu dan tekanan meningkat hanya karena aliran panas regional. Kemudian yang keempat, metamorfisme dinamis, yaitu metamorfisme dinamis merupakan metamorfisme yang terjadi karena adanya migrasi atau pergeseran fluida di dalam kerak bumi. Kerak umumnya kering, biasanya tidak ada air yang tersedia untuk bereaksi dan menghasilkan kumpulan hidro bersuhu rendah. Kemudian yang kelima adalah metamorfisme hidrotermal, yaitu metamorfisme yang terjadi karena adanya pergerakan air panas di bawah permukaan bumi. Di banyak lingkungan geologi, keberadaan magma di dekat permukaan bumi menyebabkan sirkulasi air panas melalui kerak atas yang memicu metamorfisme hidrotermal. Contoh yang baik dari daerah di mana proses hidrotermal sedang berlangsung saat ini adalah Pegunungan Tengah Laut atau fitur termal Taman Nasional Yellowstone. Oke, baik, materi yang dapat kita simpulkan pada materi kami adalah yang pertama, batuan sedimen. Batuan sedimen memiliki tekstur ditentukan oleh ukuran butir, penyortiran, bentuk butir atau yaitu bulat atau tidak, dan susunan butiran. Kemudian struktur, yaitu dibagi menjadi struktur erosi yaitu akibat aliran, pengendapan seperti laminasi, pasca pengendapan atau deformasi, dan biogenik yaitu dari organisme. Kemudian untuk komposisinya yaitu terdiri dari komposisi kasar atau perangkah, halus atau matriks, dan semen atau pengikat. Kemudian untuk jenis batuan sedimen yaitu ada batuan klastik, contohnya konglomerat, batu pasir, dan mutrok. Kemudian non-klastik seperti batu gamping, chert, dan fosforit. Kemudian ada pula vulkanik klastik dan kimia yaitu seperti evaphorit dan ironstone. Kemudian tadi dijelaskan tentang apa itu provenance, yaitu menjelaskan asal-usul sedimen dari batuan induk, kondisi tektonik, iklim, dan komposisi kimianya. Misalnya melalui kuarsa, feldspar, mineral berat, dan lain-lain. Kemudian apa sih diagenesis tadi? Yaitu proses perubahan sedimen setelah pengendapan yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada eogenesis di laut dangkal, terus mesogenesis yaitu di penguburan dalam, ada telogenesis yaitu setelah perangkat. Kemudian tadi juga dijelaskan tentang lingkungan pengendapan, yaitu sedimen diendapkan di berbagai lingkungan, yaitu fluvial atau sungai, aluvial atau endapan daratan, dan eolian atau angin. Dimana tujuan dari analisis sedimen adalah memahami sistem pengendapan dan sejarah geologi lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tadi dijelaskan tentang batuan metamorf, yaitu terbentuk dari protolit akibat tekanan, suhu tinggi, dan fluida kimia. Klasifikasinya yaitu berdasarkan perubahan tekstur dan mineralnya. Misalnya kompaksi yaitu butiran menjadi padat, contohnya lempung menjadi sel menjadi slat. Kemudian rekristalisasi yaitu pertumbuhan kristal baru. Kemudian untuk jenis metamorfismenya yaitu terbagi menjadi 5, yaitu regional yaitu luas akibat tumpukan lempeng, kontak itu karena panas dan magma atau intrusi, kemudian boreal karena penguburan dalam, dinamis akibat tekanan geseran, kemudian hidrotermal akibat air panas, contohnya Yellowstone. Mungkin sekian materi yang dapat kami jelaskan melalui materi ini.
Uh, Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.